Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya permisa dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Kami dari tim Tanggap Darurat Coronavirus Disease atau COVID-19 Universitas Palangkaraya akan memberikan edukasi atau informasi mengenai coronavirus disease atau COVID-19 ini. Pada saat ini khususnya adalah temanya yaitu tentang asupan gizi apa yang baik dikonsumsi pada saat pandemi coronavirus disease ini. Bersama saya Dr. Gali Indra Permana sebagai host dan telah hadir bersama kami narasumber kita yaitu Dr. Ninyoman Sri Yuliani SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi dan beliau adalah sebagai kepala Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Bagaimana kabarnya? Sehat. Kita langsung masuk saja ke tema kita tentang asupan gizi apa yang baik pada saat pandemi coronavirus ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Dokter, bagaimana apa saja yang perlu kita konsumsi sehari-hari, bahan makanan seperti apa yang kita konsumsi pada saat pandemi coronavirus ini? Oh ya, jadi pada masa pandemi COVID-19 ini yang perlu kita perhatikan adalah makanan-makanan yang bergizi. Makanan bergizi yang seperti apa? Yaitu makanan bergizi yang seimbang. Gizi seimbang tentu saja meliputi harus mengandung karbohidrat, harus mengandung protein, harus mengandung lemak, kemudian juga harus mengandung sayuran dan buah-buahan. Dari gizi seimbang itu tadi, kira-kira porsinya seberapa sih yang harus kita konsumsi? Jadi kalau untuk pertama kita karbohidrat dulu. Jadi karbohidrat yang paling baik untuk masa seperti ini harus kita pilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi, ubi, singkong, kentang, kemudian juga bisa Quaker oat ya atau gandum. Nah, porsinya seperti apa? 3-4 porsi dalam sehari. Kemudian protein kan penting untuk pembentukan imunitas tubuh. Pembentukan imunitas tubuh ini memerlukan asam amino. Protein apa yang paling bagus atau yang mengandung asam amino lengkap? Tentu saja dari protein hewani. Protein hewani seperti daging, mau daging sapi, ayam boleh ya. Kemudian juga dari ikan, susu, telur, itu mengandung asam amino yang lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Nah, kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang vegetarian yang tidak memakan protein hewani? Pasien yang vegetarian tetap boleh makan protein nabati, tentu saja harus bervariasi karena harus menutupi satu sama lain untuk asam aminonya, kandungan asam amino. Contoh, protein nabati yang bisa dimakan adalah kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan. Dalam satu hari dianjurkan untuk makan 5 jenis kacang-kacangan. Tuh. Kemudian porsinya 2-4 porsi dalam sehari. Kemudian lemak untuk makanan berlemak harus kita batasi, tapi tetap diperlukan oleh tubuh. Misalnya untuk sehari kita hanya butuh minyak itu 5 sendok makan. Kemudian pilihlah lemak yang baik. Contohnya minyak kelapa, minyak zaitun ya. Dari buah-buahan ada alpukat juga bisa, atau dari minyak ikan juga bagus karena mengandung omega 3. Kemudian dari lemak, kemudian kita perlu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral. Dan jangan lupa di sayuran dan buah-buahan ini mengandung zat warna buah. Dari zat warna buah itulah yang paling banyak mengandung antioksidan yang kita sebut sebagai phytochemical. Nah, untuk porsinya 3-4 porsi untuk sayur, untuk buah 2-3 porsi dalam sehari. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jenis buah dan sayur yang bagaimana yang baik kita konsumsi pada saat pandemi coronavirus ini? Sayur dan buah memang penting ya karena mengandung vitamin dan mineral, kemudian juga antioksidan. Jadi sayur dan buah yang kita pilih adalah yang mengandung vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin C,
D, dan E. Kemudian mineralnya yang paling penting adalah mineral zinc dan selenium. Nah, dari mana kita dapatkan vitamin dan mineral tersebut di sayuran dan buah? Untuk vitamin A bisa kita dapat dari bayam, ya, kemudian pepaya, kemudian juga dalam mangga ada juga, ya, kemudian dalam protein juga ada, ya, contohnya dalam kuning telur itu ada vitamin A-nya. Kemudian untuk vitamin B sebetulnya semua jenis makanan itu hampir semuanya mengandung vitamin B. Nah, untuk sayuran dan buah-buahan juga kebanyakan mengandung vitamin B. Contohnya yang paling mudah itu ada di bayam, kemudian di waluh kuning, ya, labu kuning. Kemudian di jeruk juga ada, ya, pepaya, melon, itu ada semuanya. Kemudian vitamin C. Vitamin C yang paling banyak ada di jambu biji yang merah. Kemudian di jeruk ada, di pepaya ada, di mangga ada, di kiwi ada, ya, banyak, ya. Kemudian untuk vitamin D, ya, vitamin D selain dari paparan matahari kita bisa dapat dari sayuran dan buah-buahan. Contohnya itu dari buah alpukat, ya. Kemudian dari melon juga ada, ya. Dari protein juga ada dari kuning telur, dari ikan-ikanan dan kerang-kerangan itu juga ada. Kemudian vitamin E ini adalah vitamin larut lemak, ya, ada di alpukat, kemudian ada di pepaya juga ada, ya, di jenis-jenis buah-buahan lain seperti stroberi juga ada. Baik dokter, dari gizi seimbang tadi ya, konsumsi berbagai macam makanan sehari-hari tadi seperti protein, lemak, kemudian tadi adalah ada buah-buahan dan sayur tadi. Apakah kita perlu konsumsi suplemen vitamin lagi gitu? Gimana dok? Kalau makan kita sehari-hari sudah tercukupi, ya, mengikuti pola gizi seimbang tadi, maka kebutuhan vitamin dan mineral tubuh tentu sudah terpenuhi. Tapi kalau kita merasa dari makanan kita tidak memenuhi gizi seimbang tadi, kita boleh mengkonsumsi suplemen vitamin tambahan, ya. Boleh mengkonsumsi vitamin C, kemudian vitamin E juga bisa, ya. Baik dok, mungkin kita lihat ya di masyarakat itu ada mereka meminum minuman jamu gitu. Ya, itu bagaimana tanggapan dokter? Jadi memang banyak beredar, ya, cara pembuatan jamu, ya, jamu pon-pon, ya. Nah, yang paling terkenal katanya bisa menangkal COVID-19. Memang tidak bisa dipungkiri, rempah-rempahan yang ada di Indonesia ini termasuk kunyit, jahe, temulawak, itu memiliki antioksidan yang cukup baik untuk melawan radikal bebas. Jadi rempah-rempahan ini memiliki efek yang bagus untuk tubuh. Jadi bisa digunakan untuk pencegahan dari virus COVID tadi, ya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Ya tadi karena kandungannya yang bagus sekali, ya, karena mengandung antioksidan. Kemudian cara penyajiannya juga harus diperhatikan. Rempah-rempahan tadi tidak hanya bisa digunakan sebagai jamu saja, tapi juga bisa digunakan dalam bumbu masakan. Bisa kita campur di bumbu masakan, misalnya kunyit, bisa masuk opor, ya. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan dalam penyajian rempah-rempahan ini, terutama si kunyit, ya, dia memiliki senyawa aktif yang namanya kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang sebagai antioksidan yang paling kuat di antara antioksidan yang ada di kunyit itu. Tapi absorpsinya atau penyerapannya di dalam tubuh ini tidak bisa sendiri aja kita makan si kunyitnya, ya. Jadi dia harus ada temennya supaya absorpsinya atau penyerapan dari zat aktif si kunyit tadi bagus untuk tubuh. Dia perlu ditambahkan seperti lada hitam, ya. Kemudian dicampur dengan madu atau dengan lemak atau minyak. Jadi ini bisa dimasak.
makanya ada masakan dengan misalnya opor gitu ya, kan mengandung lemak kemudian tambah kunyit juga. Kalau minum jamu bisa ditambahkan dengan madu. Baik Dok, lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kan ada tuh yang kita mendengarkan bahwa tenggorokan kita harus lembab. Nah, bagaimana kaitannya dengan kita seberapa banyak konsumsi air gitu, air mineral gitu, bagaimana? Jadi tenggorokan kita pada dasarnya secara fisiologis ya, secara normal memang sudah lembab, ya kan? Tapi karena cuaca kita yang kadang panas seperti ini, kemudian aktivitas yang juga tinggi, bisa menyebabkan perasaan tenggorokan itu menjadi kering. Karenanya salah satu dari gizi seimbang itu adalah minum air putih, ya, minum air putih minimal 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Jadi bukannya minum misalnya teh atau kopi yang dibanyakin, tapi yang terpenting adalah minum air putih minimal 2 liter per hari. Kenapa sih Dok harus minum air putih banyak-banyak sampai 2 liter? Penting karena air putih ini di dalam tubuh sebagai mediator untuk metabolisme tubuh, ya. Metabolisme dari si sistem imunitas tubuh kita supaya berjalan dengan baik. Baik Dok, kita lanjut lagi pertanyaan terakhir ya. Kita sudah mendekati bulan Ramadan ini, bulan puasa. Nah, kalau pada saat bulan puasa ini, kira-kira bagaimana Dok kita ngatur apa yang kita konsumsi dalam masa-masa pandemik ini? Betul, karena ini dalam masa puasa ya, masa berpuasa, jangan sampai tubuh kita menjadi lemah ya, karena dalam kondisi berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Jadi pola makan yang baik, yang pertama tetap harus sarapan pagi atau dibilang sebagai sahur ya, harus sahur ya. Sahurnya yang seperti apa? Tetap harus sama, mengandung gizi seimbang tadi. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemak, serat dan sayuran dan buah ya. Jangan lupa juga air putih ya, air putih. Jadi waktu di sahur itu setidaknya kita mengkonsumsi air putih 3 sampai 4 gelas ya. Kenapa demikian? Untuk menjaga supaya tidak dehidrasi selama berpuasa ya, terutama di siang hari. Kemudian saat berbuka yang paling baik adalah mengkonsumsi makanan yang cepat diserap oleh tubuh dan tidak memberatkan saluran pencernaan. Contohnya seperti apa? Boleh makan kurma, silahkan. Atau memilih buah-buahan yang manis tapi berair banyak ya. Boleh dikunyah langsung atau di blender. Itu saat buka puasanya. Kemudian bisa dilanjutkan, misalnya mau lanjut dengan sholat ya. Setelah sholat barulah kita makan malam ya, makan yang lebih berat. Dalam artian makan berat bukan berarti makan yang banyak, tetap gizi seimbang. Harus ada karbohidrat, protein dan lemak. Sayur dan buah juga harus ada ya, dan jangan lupa minum air putih. Baik Dok, mungkin tambahan lagi ya tadi buka puasanya adalah dengan mengkonsumsi yang mudah diserap oleh tubuh. Nah kadang-kalanya kan di masyarakat mungkin ada yang mungkin seharian nih panas segala macam, kemudian pas berbuka dia memilih minuman yang dingin kemudian langsung makan yang banyak. Itu bagaimana tanggapan dokter kalau yang seperti itu? Apa efeknya ke tubuh kita? Ya, jadi kalau kita langsung minum yang dingin ya, yang es, karena kan rasa dahaga ya, rasanya haus sekali, jadi pengennya minum yang dingin-dingin. Boleh-boleh saja ya, tapi jangan yang terlalu dingin, yang banyak esnya, karena nanti akan membuat saluran pencernaan itu menjadi kaget ya. Lebih baik minum air dalam suhu yang biasa ya, suhu yang biasa sampai rasanya perut itu terisi, baru boleh kita minum yang dingin-dingin.
Kemudian dilanjutkan dengan makanan berat karena sudah lapar banget nih dok, gitu ya, seharian menahan lapar, sudah nggak sanggup lagi. Eh, yang pertama dilakukan adalah tetap harus makan yang mudah diserap dulu, ya, supaya saluran pencernaan tidak kaget. Intinya pertama itu, ya. Kemudian istirahat sebentar, baru mulai makan, ya. Istirahatnya ya tadi misalnya mau diisi dengan sholat dulu, ya, baru kemudian setelahnya makan. Baik, demikian acara Q&A pada kesempatan kali ini. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa selama pandemi coronavirus disease atau COVID-19, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang gizi seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, buah dan sayur yang mengandung vitamin dan mineral. Jangan lupa juga kita harus mengkonsumsi atau minum air putih minimal 2 liter sehari. Terima kasih juga kepada narasumber kita telah memberikan informasi kesehatannya kepada Dr. Nyoman Sri Liliani, spesialis gizi. Dan jangan lupa juga kalau misalnya pemirsa ingin mengajukan pertanyaan bisa menghubungi di call center kita di bawah ini. Demikian acara Q&A tim tanggap darurat COVID-19 atau Coronavirus Disease Universitas Palangkaraya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat dari informasi dan edukasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.